Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai 5 panca indera manusia beserta struktur dan fungsinya. Nah, nanti setelah penjelasan ini saya akan memberikan 2 games edukasi untuk mengukur seberapa pahamkah peserta didik terhadap materi yang saya ajarkan. Nah, kita akan mulai pada penjelasan yang pertama, yaitu mengenai indera penglihatan atau mata. Nah, mata ini berada di bagian wajah manusia yang letaknya di bawah dahi, serta ada kanan dan kiri hidung. Nah, mata ini sangat diperlukan oleh manusia dalam mengirim rangsangan untuk dikirim ke otak. Rangsangan itu berasal dari apa yang kita lihat. Nah, fungsi mata yang pertama itu ada memusatkan perhatian pada suatu objek. Fungsi mata yang kedua adalah menyesuaikan cahaya yang masuk. Yang ketiga dapat digunakan sebagai media komunikasi. Nah, lanjut ke struktur mata. Di struktur mata ada yang namanya sklera, koroid, retina, lensa, iris dan pupil, makula, serta kornea. Selanjutnya kita akan membahas indera yang kedua, yaitu indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi sekaligus sebagai penjaga keseimbangan. Nah, fungsi telinga yang pertama itu mendengarkan bunyi, yang kedua keseimbangan. Selanjutnya struktur telinga. Nah, struktur telinga yang pertama ada bagian luar. Bagian tengah ini berupa bilik kecil yang terkandung udara. Bagian telinga tengah ini berfungsi untuk melanjutkan getaran bunyi yang berasal dari telinga bagian luar ke bagian dalam dari telinga itu sendiri. Selanjutnya telinga bagian dalam. Bagian dalam telinga merupakan bagian yang di dalamnya terdapat banyak sekali organ-organ yang dapat membantu cara kerja telinga. Bagian dalam telinga tersusun dari labirin tulang dan labirin membran. Kita lanjut ke indera peraba atau kulit. Nah, kulit menjadi bagian terluar yang ada pada tubuh manusia. Kulit berfungsi sebagai tempat untuk mengeluarkan keringat, tempat penimbun lemak, pengatur suhu tubuh, tempat terbentuknya vitamin D. Selanjutnya ada struktur kulit, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Selanjutnya indera penciuman atau hidung. Hidung terletak di antara indera penglihatan atau mata. Alat indera yang satu ini sangatlah penting terutama dalam mencium aroma. Nah, fungsi hidung itu menyaring udara, alat pernafasan, dan mencium bau. Selanjutnya struktur hidung, ada rongga bagian dalam. Rongga bagian dalam hidung mempunyai sekat pemisah rongga hidung. Sekat itu dibagi menjadi 2 bagian, kanan dan kiri. Selanjutnya ada rongga bagian atas. Rongga hidung bagian atas mempunyai fungsi utama yaitu mencium bebauan. Selanjutnya yang terakhir indera pengecap atau lidah. Lidah adalah organ tubuh manusia yang letaknya ada di dalam mulut dan lebih tepatnya berada di bawah mulut. Lidah termasuk organ tubuh yang memiliki tulang yang hanya terdiri dari kumpulan otot-otot. Nah, fungsi lidah yang pertama sebagai perasa makanan, membolak-balikan makanan, dan terakhir membentuk huruf. Selanjutnya ada struktur lidah. Reseptor sangat berhubungan dengan rangsangan-rangsangan kimia. Pada reseptor ini permukaan yang dilapisi dengan lapisan epitelium dan di dalam reseptor khusus terkandung kelenjar lendir dan tunas pengecap. Tunas pengecap pada lidah bisa mencapai 10.000. Tunas pengecap yang ada di lidah terbentuk dari kelompok-kelompok sel sensori yang dimana ada tonjolan atau papila. Tonjolan ini terletak pada bagian permukaan atas. Tonjolan-tonjolan tersebut dapat dikategorikan yaitu bentuk benang, bentuk dataran, dan bentuk jamur. Selanjutnya masuk ke games edukasi. Yang pertama ada games yang mencari nama dari panca indera di hamparan tulisan seperti ini, seperti kulit, ada kornea, lanjut ada telinga, lensa, iris, mata, dan lain sebagainya. Nah, peserta didik harus menemukan sebanyak mungkin, kalau bisa semuanya, dari yang tertulis di kolom tersebut. Nah, waktunya juga sudah ditentukan. Jika jawaban itu salah, maka akan berkurang kesempatan peserta didik untuk bisa menebak lebih banyak lagi jawaban tersebut.
Dan nanti jika waktu sudah habis atau jawabannya sudah semua didapatkan, peserta didik pada akhirnya akan mendapatkan skor dari permainan ini. Selanjutnya ada games yang kedua, yaitu permainan mencocokkan nama alat indera dan fungsinya. Seperti apa ya kira-kira permainannya? Bisa dilihat di tampilan ini. Kita tunggu sebentar ya. Nah, inilah bentuk permainannya. Di sisi kiri tergambarkan gambar dari alat-alat indera ini, seperti ada indera penglihatan, yang manakah gambarnya, indera pendengar, yang manakah gambarnya, dan indera peraba serta indera lainnya, yang manakah gambarnya. Nah, nanti di akhir akan didapatkan skor yang didapatkan dari peserta didik setelah berhasil mencocokkan gambar dengan nama panca inderanya. Nah, tertuliskan juga juara berapakah yang bisa didapatkan oleh peserta didik. Sekianlah bentuk pembelajaran multimodal, yaitu games edukasi yang kami buat. Lebih dan kurang kami dari kelompok 3 mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.